Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Nurjannah, saya dari kelas Ilmu Hadis 2A dengan nomor NIM 1263122011021. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian teks Arab yang diampu oleh Ustadz Imam Ahmadi MPD. Hadis bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran, namun hadis selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi yang terpenting dalam kajian keislaman atau sumber ajaran Islam. Dengan adanya hadis, maka ajaran Islam menjadi lebih rinci, jelas, dan spesifik. Begitu banyak kitab-kitab hadis yang beredar di kalangan masyarakat dan menjadi sumber ajaran oleh umat Islam. Misal, kitab hadis Sahih Muslim karya Abu Al-Husain Muslim Ibnu Hajjaj Al-Qushairi ini yang merupakan kitab sahih atau kitab yang paling terkenal, paling sahih kedua setelah kitab Sahih Bukhari karya Imam Bukhari. Ya, saya akan membahas tentang kitab Syarah Nawawi 'ala Muslim. Kitab Syarah Nawawi 'ala Muslim aslinya berjudul Kitab Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim ini karya dari ulama dan ahli hadis besar yaitu Imam An-Nawawi. Kitab ini merupakan kitab penjelas atau syarah atas kitab Sahih Muslim karya Imam Muslim yang merupakan kitab hadis sahih kedua di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah setelah Sahih Bukhari karangan Imam Al-Bukhari. Imam An-Nawawi mensyarah kitab ini karena terdorong banyaknya atau besarnya manfaat dari kitab ini bagi umat Islam. Meskipun kualitas sanad kitab Sahih Muslim ini masih tergolong di bawah kitab Sahih Bukhari, namun kitab Sahih Muslim ini memiliki beberapa keunggulan. Di antaranya yaitu yang pertama, pembahasannya bersifat tematik atau maudhu'i sehingga memudahkan pembaca dalam mencari isi hadis sesuai dengan tema yang diinginkan. Yang kedua, pembahasannya lebih ringkas namun tidak mengurangi cakupan kelengkapan pembahasan yang bersifat penting dan substantif. Biografi Imam An-Nawawi. Imam Nawawi lahir di pertengahan bulan Muharram pada tahun 631 Hijriah di kota Nawa. Nama lengkap beliau adalah Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Hizami An-Nawawi. Nama panggilan beliau adalah Abu Zakaria. Namun nama panggilan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka nama Imam Nawawi tetap Imam An-Nawawi. Kata Al-Hizami itu dinisbatkan dari nama kakeknya yang berada di kota Nawa sana. Guru-guru Imam An-Nawawi. Dalam perjalanan mencari ilmu, Imam An-Nawawi telah melibatkan beberapa ulama atau penjuru dunia. Di antaranya yaitu dalam ilmu fikih ada Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman, Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh, Syekh Abu Hafs Umar bin Ash'ad bin Abi Walid. Dalam bidang usul fikih adalah Fakhruddin Ar-Razi, ada Al-Qadi Abu Al-Fat Umar. Dalam ilmu bahasa nahwu sharaf ada Fakhruddin Al-Maliki, Syekh Abu Abdillah. Dalam ilmu hadis ada Syekh Al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsah dan lain-lain. Kitab-kitab karangan Imam An-Nawawi yaitu kitab Syarah Muslim, kitab Syarah Nawawi 'ala Muslim ini, terus kitab Riyadhus Shalihin, kitab Arba'in Nawawi dan lain-lain. Biografi Imam Muslim. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kaushash Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau dinisbatkan di kota Naisabur karena beliau dilahirkan di sana, di sebuah kota di Iran, kota kecil di Iran, bagian timur laut. Beliau juga dinisbatkan kepada neneknya yaitu Al-Qusairi bin Ka'ab bin Rabi'ah bin Sa'sa'ah, yaitu suatu keluarga bangsawan besar. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah. Beliau memulai belajar hadis pada usia 12 tahun dan sejak itulah beliau sangat tekun dan rajin untuk mempelajari hadis dan mencari hadis. Guru-guru Imam Muslim diantaranya yaitu
Syekh Said bin Mansur dan Syekh Abu Mus'ab dan lain-lain. Karya-karya Imam Muslim, di antaranya itu Al-Jami' Al-Sahih, Musnad Al-Kabir, Al-Rijal, Al-Jami' Al-Kabir, Al-Asma' Wal-Kuna, dan lain-lain. Ya, setelah kita membahas tentang pengenalan dari kitab Syarah Nawawi Al-Muslim dan biografi tokoh pengarang kitab Syarah Nawawi Al-Muslim, mari kita lanjutkan ke bab isi dari kitab Syarah Nawawi Al-Muslim. Di sini saya akan membahas sedikit tentang bab keutamaan Islam dan perkara-perkaranya yang paling utama, yang telah dijelaskan dalam hadis Bismillahirrahmanirrahim, ayul islam ya khairan qala tutimut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif, yang artinya apa yang paling baik dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian memberi makan dan mengucapkan salam kepada orang yang kalian kenal maupun orang yang tidak kalian kenal. Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Ayat di atas, yang dimaksud ayat di atas adalah kita dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada orang yang kita jumpai, baik orang itu kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal, selagi masih seiman, seagama, dan seakidah dengan kita, melainkan dengan orang kafir. Kita dilarang untuk mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Tutimut ta'am. Maksud dari ayat di atas adalah kita harus meneladani sifat Rasulullah, yaitu dermawan. Kita harus sering memberikan makan kepada orang miskin, orang anak yatim, dan kita harus memberikan makan kepada orang yang lebih membutuhkan. Soalnya ada hadis, apabila kita makan dan suara sendok sama piring kita itu terdengar dengan tetangga kita, dan tetangga kita itu sedang kelaparan dan dia mendengarkan kita makan, itu yang dosa adalah kita. Jadinya kita harus saling memberi, apalagi sama orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita lanjutkan ke hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul muslimina khairan qala man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Artinya adalah sesungguhnya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Islam manakah yang paling baik? Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kaum muslimin yang terjaga lisannya dan tangannya. Maksud dari ayat di atas yaitu min lisanihi wa yadihi, yaitu orang muslim yang terjaga dari perkataan dan perbuatan yang tercela. Orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan kotor dan menyakiti hati orang lain. Kita sebagai orang muslim harus berhati-hati dengan lisan kita, karena mulutmu harimaumu. Sekali kamu menyakiti hati seseorang, belum tentu orang itu dia ketika kita minta maaf dia memaafkan, tapi belum tentu hatinya sudah ikhlas. Sehingga kita harus hati-hati dengan mulut kita sendiri. Bahkan ada pepatah, tergelincirnya kaki masih bisa terobati, tapi tergelincirnya lidah di mana obat akan dicari. Jadinya sampai di akhirat nanti kita bakal ditagih dosanya tergelincirnya lidah ini sampai di akhirat. Seperti kita ketika gosip atau mengomongkan, pokoknya kita berkata bohong dan gimana ya, pokoknya ke hal-hal yang negatif lah, itu dosanya dosa sampai di akhirat nanti. Apabila orang yang kita gosipi, orang yang kita bohongi itu belum memaafkan kita, bila mana sudah dimaafkan, belum tentu hatinya itu sudah ikhlas gitu. Min lisanihi wa yadihi. Tadi lisan sudah ya, sekarang kita
keyazitan. Kita sebagai umat Islam dilarang untuk saling menyakiti baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Jangan sampai tangan kita terkotori hanya dengan kita tidak suka dengan teman itu, terus kita memukulnya, kita menamparnya. Itu sudah menyakiti dirinya. Kita apabila ada masalah, kita selesaikan dengan cara dewasa. Kita harus mencukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Seperti tangan yang sempurna, tangan yang benar ini. Dengan cara kita harus mempergunakannya dengan baik, dengan akhlak yang terpuji. Seperti kita memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, menolong tetangga yang sedang kesusahan, memberi makan kepada anak-anak yang sedang lapar. Maka dari itu, kita sebagai umat Islam harus meneladani sifat Rasulullah SAW, yaitu sifat dermawan. Sifat dermawan adalah suka memberi, suka tolong menolong kepada sanak kerabat atau kepada orang lain, baik dikenal maupun tidak dikenal. Cukup sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya, pasti masih banyak kurangnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.